Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun wani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un al-basir wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantazimu wa qudratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamun istamar. Wa ba'du lan sa'use bismillah hamdalah terus sholawat ala rasulillah. Wa ba'du lan sa'use bismillah hamdalah lan sholawat ala rasulillah. Kemarin kan basmalah, hamdalah, sholawat itu wajib ketika membuka kitab, membuka ceramah, wajib. Fa'lam mongko ngerti ya sapa sira. Fa'lam mongko ngerti ya sapa sira. Di wujubil ma'rifati kelawan wajibe ngaweruhi. Di wujubil ma'rifati kelawan wajibe ngaweruhi. Min wajibin saking sifat wajib. Min wajibin saking sifat wajib. Lillahi katui Allah. Lillahi katui Allah. Isyrina kang 20. Isyrina kang 20. Sifaten nyatane sifat. Sifaten nyatane sifat. Pastinya min sifaten wajibin. Sifaten nyatane saking sifat. Allahu mangka utawi Allah. Allahu mangka utawi Allah iku maujudun wujud. Iku maujudun wujud. Qadimun tur dingin garis miring dhisik. Qadimun tur dingin utawa dhisik. Baqi tur kekal utawa tetap utawa kekal. Mukhalifun tur nulayani garis miring bedani. Lil khalqi maring makhluk. Bil itlaqi kelawan mutlak. Wa qaimun lan jumeneng. Wa qaimun lan jumeneng. Waniyun tur sugih utawa sumugih. Wa wahidun lan siji utawa tunggal. Wa hayyun lan urip. Qadirun tur kuwasa. Muridun tur kersa. Berkehendak. Alimun tur mudanani. Garis miring mengetahui, ngaweruhi. Alimun tur mudanani garis miring
ngawarwi. Fi kulli syai'in, sebenarnya syai'in ya karena dibuat syair jadi syai'. Fi kulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji. Fi kulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji. Samiun tur dat kang midanget. Samiun tur dat kang midanget. Midanget tuh mendengar, krungu. Basa kramane midanget. Al-basiru tur dat kang ningali. Al-basiru tur dat kang ningali. Wal mutakallimu lan dat kang dawuh. Wal mutakallimu lan dat kang dawuh. Lahu iku keduwe Allah. Lahu iku tetep keduwe Allah. Sifatun utawi sifat. Sifatun utawi sifat. Sab'atun kang pitu. Sab'atun kang pitu. Tantadimu kang urut utawa tantadimu kang urut apa sifat. Tantadimu kang urut utawa teratur apa sifat. Fakudrotun nuli sifat kuasa. Fakudrotun nuli sifat kuasa. Iradatun tur sifat kersa. Iradatun tur sifat kersa. Samun tur midanget. Samun tur midanget. Garis miring mendengar. Basarun tur ningali. Basarun tur ningali. Hayatun tur urip utawa sugeng. Itu aslinya hayatun terus al-ilmu. Dilanjutkan jadi hayatun ilmu. Hayatun tur sifat urip utawa sugeng. Al-ilmu tur mudaneni garis miring ngawerwi mengetahui. Al-ilmu tur mudaneni kalamun tur dawuh. Kalamun tur dawuh. Istamarra kang terus-terusan apa kalam. Istamarra kang terus-terusan apa kalam. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Nah, setelah ini saya terjemahkan dulu. Wa ba'du, dan setelah membaca basmalah, membaca hamdalah dan membaca sholawat kepada Rasulullah, maka ketahuilah bahwasannya hukumnya wajib mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20. Ketahuilah bahwasanya hukumnya wajib untuk mengetahui sifat-sifat wajib Allah yang jumlahnya 20. 20 itu apa aja? Kalau kita biasa ujian, di sini sudah hafal semuanya sifat Allah yang 20. Ada yang belum hafal? Hafal kan? Ya. Kalau di ujian itu Allah wujud di nabako gitu. Kalau di ini di nazam Allahu mawjudun qadimun baqi itu sama saja. Jadi Allah wujud ditambah kok mukhonafatul hawadisi sampai akhir mutakaliman itu sama disebutkan juga di sini. Saya artikan dulu. Allah itu mawjud.
Allah itu berwujud. Kemudian qadim artinya dahulu, baqi itu kekal, mukhalifun lil khalqi berbeda dengan makhluk, bil itlaqi secara mutlak. Jadi semua makhluk berbeda dengan semua makhluk. Qaimun goni itu berarti berdiri sendiri, tidak butuh yang lain. Qaimun binafsihi, qaimun goni. Sama itu, qaimun binafsihi dan qaimun goni itu sama. Wahidun maha esa, wahai. Hai itu zat yang maha hidup. Hai, zat yang maha hidup. Terus qadir itu sama dengan qadiron, zat yang maha kuasa. Muridun sama dengan muridan, zat yang maha berkehendak. Alimun, zat yang maha mengetahui bi kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Allah itu tahu segala sesuatu. Samiun, zat yang maha mendengar. Al-basiru, zat yang maha melihat. Wal mutakallimu, zat yang maha berfirman. Lahu sifatun sab'atun tantadimu. Allah itu punya 7 sifat yang berurutan. Kok cuma 7? Maksudnya 7 itu ini 7 sifat ma'ani. Nanti ada pembagian-pembagian. Maksudnya 7 sifat ma'ani yang membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Yaitu 7 sifat itu adalah ini. Qudratun, ada sifat berkuasa. Iradatun, sifat berkehendak. Samun, sifat mendengar. Basar, sifat melihat. Hayatun, sifat hidup. Al-ilmu, sifat mengetahui. Kalamun, sifat berfirman. Dan ini istamar, terus-terusan, tidak ada henti-hentinya sampai selama-lamanya. Abadan abadan. Maksudnya 7 itu kudro, iroda, samun, basar, hayat, ilmu, alam. Dan nanti ketika menjadi zat itu jadinya itu kan qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, dan sebagainya. Oh ya, semuanya sudah hafal kan? 20 sifat wajib bagi Allah. Ini wajib hafal. Coba kalahan baca TK itu hafal sampai. Nah, saya jelaskan satu persatu sifat-sifat wajib bagi Allah. Pertama, Allah itu punya sifat wujud. Jadi Allah itu ada. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Jangan seperti orang ateis. Ateis itu menganggap oh Tuhan itu enggak ada. Alam ini tercipta dengan sendiri. Apa mungkin alam berasal dari ketiadaan? Moro-moro tercipta sendiri. Kan enggak mungkin. Adanya alam ini menunjukkan bahwasanya alam ini ada penciptanya. Siapa penciptanya? Yaitu zat yang paling dahulu ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Enggak mungkin kalau alam ini tercipta dengan sendirinya. Masa sampai bisa bayangke bumi itu mara-mara muncul dhewe. Manungsa itu mara-mara muncul dhewe. Jin itu mara-mara muncul dhewe. Kan enggak bisa kebayang. Kok ada makhluk mara-mara muncul dhewe. Pasti ada yang memunculkan, pasti ada yang menciptakan. Dan itu adalah kita yakin bahwasanya yang menciptakan itu adalah zat yang maha wujud, yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu qadim dahulu. Kemarin sudah saya jelaskan qadim itu tidak punya permulaan. Jadi Allah itu ada sejak dahulu kala, sejak ya pokoknya gak iso dikira-kira. Sejak tahun berapa? Saat itu belum ada tahun. Sejak jam berapa? Ya juga belum ada jam. Sejak menit berapa? Menit apalagi.
tapi menetap. Allah itu ada sejak sebelum ada waktu. Makanya Allah disebut qadim. Ada sejak dahulu kala. Bukan kayak Fir'aun, misalkan Fir'aun kan ngaku-ngaku jadi Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Aku inilah Tuhanmu yang maha tinggi. Terus dijawab karo Nabi Musa ketika dijelaskan. Jelaskan siapa Tuhanmu? Sama Nabi Musa, Rabbukum, dijawab Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhanku itu adalah ya Tuhanmu dan Tuhan kakekmu yang bapakmu, kakekmu, buyutmu, itu Tuhanku. Coba bayangkan kalau Tuhannya Fir'aun. Kalau Fir'aun Tuhan, nah sebelum Fir'aun lahir, berarti siapa Tuhan bapaknya? Berarti nggak ada Tuhannya. Sebelum Fir'aun lahir, siapa Tuhan kakeknya? Berarti nggak ada. Nah itu kan cuma pengakuan Fir'aun. Nggak bisa dibayangkan Tuhan kok dilahirkan. Berarti berarti bapaknya Tuhan. Kan lucu. Masa Tuhan kok dilahirkan. Makanya kalau kita yakin bahwasanya Allah itu qadim, dahulu, sudah ada sejak dahulu kala. Tuhan kita sama dengan Tuhan bapak kita. Tuhan kita sama dengan Tuhan kakek kita. Tuhan kita sama dengan Tuhannya Nabi Adam. Karena Allah ada sejak dahulu. Coba bayangkan kalau Tuhan kita menganggap bahwasanya patung itu jadi Tuhan kita. Nah sebelum ada patung itu, terus Tuhannya siapa? Masa nggak ada? Nah, itu kan nggak bisa. Kemudian Allah itu baqi, Allah itu kekal, baqin, bakok, kekal, selama-lamanya. Bahkan kiamatun Allah tetap kekal. Sampai kita masuk surga, Allah juga tetap kekal. Pokoknya abadi selama-lamanya. Bayangkan kalau misalkan Tuhannya Fir'aun. Fir'aun kan ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Nah kalau Fir'aun sudah mati, terus Tuhan bagi orang setelahnya siapa? Masa enak? Anaknya Fir'aun. Nah, Tuhan beranak pinak, berarti Tuhannya nanti punya keturunan banyak. Masing-masing jadi Tuhan. Tuh, jadinya Tuhan. Tuh. Jadi Tuhan. Tuh. Nah, itu enggak kebayang. Tapi kalau Allah, Tuhan kita itu kekal selama-lamanya. Saya mati, nanti Tuhannya anak saya, ya tetap Allah, karena Allah kekal. Anak saya mati, Tuhannya cucu saya, ya tetap Allah, karena Allah enggak akan mati. Mukhalifun lil khalqi, Allah itu juga berbeda dengan makhluknya. Jangan bayangkan Allah itu seperti kamu, seperti manusia. Jangan bayangkan tidak seperti manusia. Allah itu seperti buto. Allah seperti buto, raksasa. Jangan bayangkan Allah itu seperti gunung. Jangan bayangkan Allah itu seperti jin, seperti malaikat. Karena Allah itu pasti beda dengan makhluknya. Kamu pernah tahu orang pembuat patung itu? Pembuat patung yang paling canggih. Siapa yang bisa membuat patung sama dengan dirinya sendiri? Artinya ya bentuknya sama, ya punya nyawa, ya bisa bernapas. Kan enggak bisa. Pasti ciptaan itu berbeda dengan penciptanya. Begitu juga Allah. Allah itu pasti berbeda dengan yang Dia ciptakan. Bil itlaqi, semuanya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini yang sama dengan Allah. Kemudian selanjutnya, Allah itu qaimun wani atau qaimun binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Pertama, Allah itu enggak butuh tempat.
ditanya Allah itu ada di mana, jangan dijawab Allah itu di langit. Allah itu nggak butuh tempat, kok dijawab di langit. Langit itu sebesar apa kok bisa jadi tempatnya Allah itu di mana? Allah itu duduk di atas singgasana, di atas ars. Ars itu yang menciptakan Allah. Sebelum ada ars, Allah di mana? Kan bingung. Jadi Allah itu nggak butuh tempat. Kalau ditanya Allah di mana, itu yang keliru adalah pertanyaannya. Allah itu nggak butuh tempat. Allah juga nggak butuh waktu. Allah itu kapan adanya? Nggak butuh waktu Allah. Allah juga nggak butuh makhluk. Jangan bayangkan kita sholat itu Allah butuh sholat kita. Jangan bayangkan kita zakat Allah butuh zakat kita. Kita puasa Allah butuh. Allah nggak butuh itu semuanya. Meskipun kamu nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, meskipun kamu sehari-hari cuma maksiat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan. Nggak butuh itu semuanya. Makanya qaimun bi nafsi, Allah itu berdiri sendiri, nggak butuh terhadap segala sesuatu. Wa wahidun, Allah itu Maha Esa. Baik Maha Esa dari segi zatnya. Allah itu zatnya tidak terdiri dari berbagai organ seperti itu. Kita kan terdiri dari ada punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Itu kan berarti kita terdiri dari berbagai organ. Masing-masing organ ada berbagai sel. Masing-masing sel nanti terdiri dari berbagai begitu seterusnya. Dan Allah enggak terdiri dari itu semuanya. Allah itu tunggal. Tunggal ini dibayangkan kayak apa? Kalau batu kumpulan. Allah itu bukan batu. Jangan dibayangkan seperti makhluk. Pokoknya tunggal. Allah tidak terdiri dari berbagai unsur seperti kita. Allah sifatnya juga tunggal. Artinya enggak ada sifat misalkan wujudnya dua, itu enggak ada. Atau Allah itu qadim, punya dua qadim, punya dua bapa, tunggal. Sifatnya juga tunggal. Kemudian apanya, kerjaannya juga tunggal. Jadi Allah itu Maha Esa, baik dari segi zatnya, sifatnya maupun pekerjaannya. Allah Hayyun, Allah juga hidup. Ya pasti hidup. Gimana kalau wujud dengan hidup itu beda ya? Kalau wujud itu ada itu bisa hidup, bisa mati. Tapi kalau hidup itu pasti punya aktivitas. Kalau hidup, ya Allah itu yang mengatur alam semesta ini semua, yang menciptakan kita semuanya, yang merawat, memelihara, memberi makan kita semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti zat yang hidup. Nggak bisa dibayangkan kalau ada Tuhan kok nggak bisa apa-apa ketika dia dihinggapi lalat. Namanya patungnya tadi Tuhan. Tapi ketika dihinggapi lalat, lalat, nyamuk, menclok, kok menengai? Nah itu berarti Tuhannya enggak hidup. Apa nenek kucing nguyuh ning kono tapi menengai. Iku ya berarti Tuhannya orang hidup. Kemudian Allah itu qadir. Zat yang maha kuasa. Hayyun tadi ini ya. Hayyun itu zat yang hidup, maha hidup. Qadiran itu zat yang maha berkuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wes arep dadekne apa ae Allah iso. Arep menciptakan musibah sebesar apapun Allah bisa. Mau menciptakan musibah yang berasal dari makhluk terkecil pun kayak corona itu Allah bisa. Dan cuma makhluk kecil bisa menggegerkan itu karena Allah Maha Kuasa.
mau menciptakan surga seluas langit dan bumi, Allah juga muridun atau muridan, maha berkehendak. Terserah Allah, misalkan ibu kita hamil, terserah Allah dia mau membuat anak laki-laki atau perempuan, itu terserah Allah. Allah maha berkehendak. Kita sakit, ya terserah Allah, kita mau diberi kesembuhan atau tetap sakit, ya terserah. Mau disembuhkan apa malah mati, ya terserah Allah. Itu adalah kehendak Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Kemudian ya terserah Allah. Allah mau memasukkan kita ke surga apa mampir ke neraka dulu, ya itu juga terserah Allah. Jadi bukan karena amal kita, yaitu terserah Allah. Allah mau menyiksa atau mengampuni, yaitu terserah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, itu terserah Allah. Jadi udah kita serahkan sepenuhnya urusan kita kepada Alimun bikulli syai'. Allah juga maha mengetahui segala sesuatu, baik yang itu tampak maupun yang enggak tampak. Allah tahu. Kamu mau maksiat terang-terangan atau mau maksiat sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Kamu mau beramal sedekah terang-terangan maupun sedekah sembunyi-sembunyi, Allah maha mengetahui. Samiun, Allah juga maha mendengar. Maha mendengar itu berarti Allah mendengar segala suara yang ada di alam semesta. Kalau kita kan nggak bisa, kita ada frekuensinya mulai berapa? 20.000 sampai 200.000 atau berapa itu? Yang kan ada gelombang suara frekuensinya. Kita cuma bisa mendengar yang tengah-tengah, yang suara paling pelan kita nggak bisa mendengar. Contohnya, kamu pernah dengar suaranya semut? Kamu pernah dengar suaranya bakteri? Pernah dengar suaranya kuman? Kita nggak bisa. Maupun suara yang sangat keras sehingga suaranya bisa memecahkan kaca, ya, suara supersonik, pesawat supersonik dengan kecepatan udara itu saking kerasnya bisa memecahkan kaca. Itu kita juga nggak bisa mendengar, tapi bagi Allah dia bisa mendengar segala jenis suara. Kemudian Al-Basir, Allah juga maha dan yang maha melihat. Maha melihat itu mulai makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar. Mulai dari sel kuman, bakteri, itu Allah bisa. Kalau kita kan cuma yang sedang-sedang aja. Bayangkan kalau kita bisa melihat sampai hal yang terkecil. Mau makan tempe jadi nggak doyan. Soalnya kok kut-kut ragi itu kan ada bakterinya. Kok bergerak situ mangan tempe. Sampai yang paling besar, kita kalau ada gajah tapi di pelupuk mata, kok iso ndelok gajah ini? Gak iso ndelok. Saking gedene gak muat. Makanya ada patah gajah di pelupuk mata nggak tampak. Iya, ketutupan gajahnya. Gajahnya nutupi mata ya iso. Tapi Allah bisa melihat yang paling kecil sampai yang paling besar, itu Allah maha melihat. Wal mutakallimu, Allah juga maha berfirman. Allah itu maha berfirman. Dan firman-Nya Allah itu tidak mengandung suara, tidak mengandung huruf, tidak mengandung kata-kata. Kalaupun
Kalaupun firman Allah itu jadi Al-Quran itu karena sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Al-Quran itu sudah saya mudahkan. Bayangkan kalau Al-Quran itu nggak dimudahkan, kita nggak bisa mendengar firman Allah, kita nggak bisa membaca firman Allah, kita nggak bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Allah. Karena Al-Quran sudah dimudahkan, makanya kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa memahami. Aslinya firman Allah itu, kata-kata Allah itu tidak sama dengan kata-kata kita. Tidak mengandung bunyi, tidak mengandung suara, tidak mengandung huruf, tidak mengandung kata-kata. Nah, terus ya, ya Allah ta'ala bishawab. Jadi yang penting kita harus yakin bahwasanya kata-kata Allah beda dengan kata-kata manusia. Kalau kita berkeyakinan seperti itu, insya Allah selamat. Karena Allah kan punya tadi sifat mukhalafatuhu lil awadis, mukhalifun lil khalqi. Lahu sifatun sab'atun tantadimu. Allah punya 7 sifat yang berurutan, yang tertib. Qudratun, Allah berkuasa. Bedakan antara qadir dan qudrah. Kalau qadir itu zatnya ya, zat Allah maha kuasa. Kalau qudrah itu sifatnya, sifat berkuasa. Iradatun itu berkehendak. Sam'un mendengar. Basarun melihat. Hayatun hidup. Al-ilmu mengetahui. Kalamun dan berfirman. Itu semuanya istamarroh, jadi berkelanjutan. Allah itu tidak pensiun, kuasanya tidak pernah pensiun, kehendaknya tidak pernah pensiun, melihatnya juga tidak pernah pensiun, mendengarnya tidak pernah pensiun, hayatun hidupnya tidak pernah pensiun, ilmu Allah, pengetahuan Allah tidak pernah pensiun, sampai kalam Allah itu tidak pernah pensiun. Allah itu selalu berfirman kepada makhluknya. Ada yang berkata, oh Allah itu sekarang nganggur. Karena apa? Ya Al-Quran sudah turun, sudah lengkap. Berarti firman Allah sudah berhenti di situ. Allah nggak menurunkan firman lagi. Nah itu berarti mindset pola pikir yang kurang tepat diri. Sampai sekarang Allah itu masih berfirman. Melalui apa? Kadang yang melalui ilham. Yang kita manusia itu diberi ilham. Itu aslinya juga dari Allah Subhanahu. Kadang diberi bisikan hati. Kalau baik itu asalnya dari Allah Subhanahu. Jadi sifat-sifat Allah ini tidak mengenal kata pensiun. Ada yang menganggap oh alam ini berjalan dengan sendirinya. Bumi berjalan berotasi, berevolusi dengan sendirinya. Begitu juga planet-planet yang lain, begitu juga matahari. Berarti Allah nggak punya kerjaan. Itu berarti pola pikir yang keliru. Semuanya tetap diatur oleh Allah. Kalau nggak diatur, pasti satu sama lain saling bertabrakan. Nah, di antara 20 sifat ini dibagi menjadi 4 bagian. Ini sampean tulis. Pertama namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu cuma satu, yaitu wujud. Itu namanya sifat nafsiyah. Kenapa dinamakan nafsiyah? Karena itu berkaitan langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Nafsi kan artinya diri sendiri. Mau wujud itu berkaitan langsung dengan diri dari Allah. Zat dari Allah. Kemudian bagian kedua adalah sifat namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 7. Ada 5. Sifat salbiyah itu ada 5, yaitu
qadim, baqa, kholafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahda, niyah. Itu ada 5, mulai qadim sampai wahda, niyah. Itu salbiyah. Kenapa dinamakan salbiyah? Karena salbiyah itu artinya menegasikan, meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan itu. Qadim berarti menegasikan, meniadakan lawannya. Lawannya apa? Hadis. Nanti kita bahas di belakang lawannya. Artinya salbiyah itu menegasikan atau meniadakan sifat-sifat yang menjadi lawan. Kemudian nomor 3, pembagian ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7, mulai qudrah, iradah, sama, basar, kalam, ayat, ilmu. Qudrah, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Itu adalah sifat ma'ani. Artinya ma'ani itu apa? Ma'ani itu berarti sifat yang bermakna bahwasannya Allah itu ada. Sifat yang bermakna dan membuktikan bahwasannya Allah itu ada. Dengan sifat-sifat 7 sifat ini berarti membuktikan bahwasannya Allah itu ada. Kemudian yang keempat adalah pembagiannya sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. Maknawiyah itu mulai dari qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu dibaca qadiron, aslinya kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan. Nah, itu adalah sifat-sifat maknawiyah. Kenapa dinamakan maknawiyah? Karena maknawiyah itu adalah melekat dengan sifat ma'ani tadi. Sifatnya qudrah melekatnya sama qadiron, zat yang maha berkuasa. Sifatnya iradah melekatnya sama muridan. Jadi itu hampir sama, cuma yang ma'ani adalah nama sifatnya, kalau maknawiyah adalah zat yang maha tadi, yang maha. Nah, sampai di sini Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Dengan bacaan kafaratul majlis. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.